Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Ketua Pokdakan Barokah yang bertepatan di Kampung Sedangan ya Mas ya. Kampung Sedangan, Desa Jati Banteng, Kecamatan Jati Banteng. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau sharing sama Ketua Kelompok tentang bagaimana cara pemilihan induk untuk pemijahan induk ikan lele. Yang pertama, untuk pemijahan induk ikan lele itu kita menyiapkan lahannya dulu Mas untuk tempat pemijahannya. Bisa ukuran diameter 3 juga boleh, persegi 4 juga boleh, 2 meter itu juga boleh. Nah, dengan syarat induk itu yang pertama kita harus tahu induk itu keturunannya dari mana, asal muasalnya dari mana. Syukur-syukur induk itu sudah punya sertifikat, misal dari kabupaten lain yang memang sudah bagus gitu. Nggak moro-moro kita ambil induk, kita pembesaran dari kecil yang nggak jelas dari mana bibitnya, itu juga bahaya Mas, bisa hasilnya nanti jelek. Untuk pemilihan induk itu yang pertama kita paling tidak induk itu harus berumur 1 sampai 1,5 setahun lebih lah, setahun lebih, 1,5 tahun itu juga bisa, dengan bobot 1 kilo itulah bisa untuk induk. Untuk kemudian kita harus tahu induk betina, yang penting itu kan induk betina dan juga induk jantan. Untuk yang jantan biasanya badannya ikan itu agak ramping Mas, agak ramping, terus ada tonjolannya juga sama kayak laki-laki, kayak manusia biasa itu. Terus kalau yang betina itu biasanya di badannya itu, badannya apa namanya, induk itu agak bulat Mas, iya perutnya agak bulat, terus badannya agak pendek gitu kan, lebih gemuk lah. Terus apa namanya, jadi kelaminnya itu kemerah-merahan, itu sudah siap untuk dibijakan. Kemudian langkah selanjutnya untuk pemijahannya itu harus satu pasang, bisa 2:1, yang lakinya 1, induk betinanya 2. Itu ditaruh di tempat yang siap sudah dibijakan dengan air ketinggian itu kurang lebih 30 cm aja Mas, 30 cm aja, pendek lah istilahnya. Kalau yang pembesaran itu kan sampai ada 50 sampai 80 ketinggian, karena untuk pertumbuhan kan. Nah, itu untuk pemijahan. Dan di situ suasana harus tenang Mas. Suasananya di lingkungan itu, kolam itu harus tenang, tidak rame. Sama lah kayak orang-orang kalau lagi suami istri harus diem-dieman gitu kan ya. Gitu, seperti itu. Nah, begitu juga sama dengan ikan, itu posisinya harus tenang di lingkungan itu. Nah, kemudian dikasihkan hapa itu. Hapa itu kayak kalau orang Madura itu Mas, kayak sapu ini loh Mas, kayak mos itu. Iya, untuk tempatnya telur nanti itu. Telur kan nempel di situ nanti Mas. Nah, itu sesekali sampean misal sore naruhnya, malam paling tidak dicek untuk proses pemijahannya, jodoh nggak mereka itu, kawin nggak gitu, sambil dicek. Nah, pagi harinya kalau misalkan itu sudah bertelur, sudah banyak bertelur di tempat telur itu, kita ambil itunya apa namanya, induknya dipisah. Nah, biarkan nanti telur itu bisa menetas sendirinya di situ. Itu untuk Kalau nggak usah pakai apa namanya itu, apa namanya, gelembung-gelembung itu Pak. Oh, enggak usah Mas, enggak usah kalau yang di ini. Kalau untuk proses pemijahannya itu nanti itu kan biar air tenang di situ untuk proses pemijahannya. Terus setelah itu pendederan, kita juga menyiapkan apa namanya, tempat-tempat untuk pendederan. Kalau ditutup pakai pararit ini kan lebih tenang ya. Iya nggak apa-apa Mas, Yang penting tenang. iya Gitu. yang penting tenang itu, yang penting suasananya tenang. Kalau misalkan rame itu nggak jadi kawin biasanya ikannya Mas. Maksudnya rame itu keluar masuknya
keluarga, entah anak, entah ibu, bapak itu masuk keluar masuk di situ, jadinya terganggu ikan itu merasa terganggu, jadi nggak bisa pemijahan itu mas. Mungkin itu mas, ada yang mau ditanyakan nih? Kita kan sekedar sharing aja mas. Mas bisa lebih Kalau berpengalaman itu. enggak sama ikan nila kayaknya apa ya? Kalau ikan nila kan Beda dia kalau butuh sama aerator kan. Oke. Kalau di Nah, telurnya itu. betul. Cuman kalau ikan nila itu sebaiknya kita itu mainnya di, sebenarnya sih kalau memang banyak air di situ kan, airnya melimpah, kita main di kolam tanah aja. Kalau nila itu lebih cepat untuk pertumbuhannya. Kalau kita di kolam terpal kayak gini, kebanyakan malah dianjurkan oleh teman-teman penyuluh yang lainnya itu untuk pembesaran lele mas. Nah, karena ikan tawar yang paling cepat untuk pertumbuhannya yaitu lele. Untuk pemasarannya lebih cepat, harganya juga lebih murah daripada ikan-ikan lain. Terus pakan buat larvanya itu apa itu Pak, yang kan itu? Nah, kalau buat larvanya itu, kalau sudah ukuran 5-6 itu kan sudah bisa makan anu mas, apa, pakan buatan. Kalau masih kecil itu bisa cacing sutra. Itu kalau masih baru netas kan masih ada hidung telurnya, masih ada simpanan pakannya, itu nggak langsung dikasih pakan mas, gitu. Seperti itu. Mungkin ada lagi mas? Sudah ya? Sudah. Makasih mas atas waktunya. Mungkin kalau nanti ada sesuatu lagi bisa ditanyakan, bisa telepon saya atau WhatsApp saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.